luar biasa. Luar biasa, selamat ya. Luar biasa, ini lomba-lomba ini sudah diadakan beberapa waktu sebelumnya ya Mas ya? Ini diselenggarakan dalam rangka memeriahkan bulan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk lomba-lomba ini. Luar biasa, Sofia, anak-anak muda dan Tapi orang yang lebih Indonesia kreatif BPIP sebetulnya Mbak. Karena bisa mengapresiasi anak-anak muda ini. Betul, luar biasa. mengumpulkan ikon-ikon, persona-persona dan juga lembaga anak-anak luar muda biasa. yang menjadi juara lomba. Keren sekali, saya pun ikut bangga loh Mas. Wah, dan tentunya setelah ini kita akan mengumumkan ikon prestasi Pancasila kategori apa lagi Mas? Seni. Selanjutnya Kita akan bicara soal seni seni budaya. budaya. Wah, sebagaimana kita indah. ketahui Mbak, seni budaya itu menjadi oase yang menyejukkan hati. Nah, saya dengernya aja langsung sejuk, sejuk sekali Mas. hati kita gelisah berkesenian menjadi happy dan bahagia. Betul dan inilah luar biasanya kita memberikan apresiasi pada orang-orang yang berprestasi di bidang seni budaya. Seni budaya, yang tidak hanya sekedar menjadikan seni sebagai pertunjukan, tontonan, tapi jadi seni menjadi sarana untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Seni sebagai sarana untuk mengamalkan Pancasila. Sebagai oase hidup. Cantik dan luar biasa hebatnya Pancasila. Saya sudah nggak sabar nih Mas. Untuk itu inilah mereka ikon-ikon prestasi Pancasila dari kategori seni budaya Malam Penganugerahan Apresiasi dan Prestasi Pancasila tahun 2020.
Selamat untuk para ikon prestasi Pancasila di bidang seni budaya. Seni budaya ini luar biasa. Ini orang-orang hebat yang kreatif ini, Mbak. Kreatif, dan luar biasa, jenius, inovatif, mampu menggali dan merekonstruksi nilai-nilai Pancasila dalam bentuk seni yang menyenangkan. Betul sekali, dan ini nggak bisa sembarangan orang ya Mas, benar-benar orang yang mesti berjiwa luhur, sangat mencintai seni dan sangat mencintai Indonesia. Mereka tidak hanya berkreasi untuk menjadi bahan tontonan, tapi juga menjadi bahan edukasi yang menyadarkan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Luar biasa sekali, selamat kepada Anda yang telah terpilih, dan tentunya masih ada ini nih Mas, pengumuman lomba yang kedua. Karena lomba ini kali ini sangat sangat beragam Mas. Jadi lomba kali ini adalah lomba permainan tradisional. Ini kenapa ada di sini keren Mas? Ini. Permainan tradisional ini Mbak. Ini nilai-nilainya sangat kental dengan Pancasila. Karena di situ dididik tentang kebersamaan, sportivitas, kepedulian. Karena permainan tradisional itu sifatnya guyup, Mbak, beramai-ramai. Nggak kayak main gadget sendiri-sendiri kayak gitu. Gadget sekarang kan sendiri-sendiri, Mas Sastro di sana, saya di sini. Oh, ini permainan tradisional, syarat nilai Pancasila. Maka BPIP top ini menghidupkan kembali ingatan kita terhadap permainan tradisional yang betul syarat sekali. makna. Dan saya yakin pemirsa di rumah sama halnya dengan kita berdua sudah tidak sabar ingin mengetahui siapakah pemenang lomba permainan tradisional. Jadi pemirsa di rumah, inilah mereka pemenang lomba permainan tradisional dalam bentuk video. Luar biasa, selamat untuk para pemenang. Waduh, ternyata permainan tradisional keren-keren. Keren, dan tentunya semoga nggak rugi ya. Semoga yang nonton juga ada anak-anak muda menonton acara ini dan juga bisa tahu bahwa permainan tradisional itu menarik sekali. Sangat kaya kita itu permainan kita. Betul. Dan tentunya Mas Sastro juga pemirsa di rumah, kini saatnya kita akan dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Yang saya hormati Profesor Kiai Haji Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tamu undangan dan pemirsa di seluruh Indonesia, serta tentunya yang saya banggakan, para penerima penghargaan ikon prestasi Pancasila. Sungguh menjadi kabar yang membahagiakan bagi saya, tentunya juga bagi kita semua. Penghargaan prestasi Pancasila tahun 2020 diberikan kepada 75 ikon, baik perorangan, komunitas, ataupun kelompok yang terpilih karena menjalankan Pancasila dalam tindakan, memiliki perilaku teladan dan menginspirasi masyarakat, juga generasi muda. Mereka juga terpilih karena memiliki prestasi nasional dan internasional sebagai penggerak lintas iman, sains dan teknologi, olahraga, seni budaya, dan social entrepreneur. Berbicara mengenai Pancasila, tentunya tidak bisa dilepaskan dari figur Bung Karno, proklamator dan bapak bangsa yang telah menggali Pancasila dari bumi Indonesia. Pancasila lahir dari nilai-nilai, norma, tradisi, dan cita-cita bangsa Indonesia sejak masa lalu, bahkan jauh sebelum kemerdekaan. Pancasila adalah warisan budaya bangsa Indonesia dan saya yakin akan terus lestari dalam jiwa kita.
Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan mampu menjadi light star, bintang penuntun dan penerang bagi bangsa Indonesia. Sekali lagi, selamat pada penerima penghargaan Ikon Prestasi Pancasila. Semoga terus makin banyak mereka-mereka yang akan membumikan Pancasila dalam keseharian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Luar biasa. Kita mengucapkan selamat ya Mas untuk mereka-mereka yang telah terpilih menjadi ikon prestasi Pancasila tahun 2020. Orang-orang hebat yang malam hari ini bisa kita saksikan tidak hanya memiliki kreativitas tinggi tetapi juga komitmen dan integritas yang tinggi. Luar biasa sekali. Dan tentunya tetap menginspirasi kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Ya, betul. Mbak, kita akan melanjutkan ini dengan membaca yaitu para pemenang lomba untuk kategori cerita pendek. Cerita pendek, cerpen. Betul. Oke, jadi ini lomba yang ketiga ya Mas ya? Betul, yang dilakukan oleh BPIP dalam rangka memeriahkan atau menyambut bulan Pancasila. Betul sekali. Para pemirsa, inilah para pemenang lomba pembuatan cerita pendek.
luar biasa sekali ya Mas ya. Wah, saya jadi semangat lagi itu. Saya tergetar sekali loh melihat ya. Dan penuh inspirasi. Ini membuktikan bahwa BPIP memberikan ruang dan apresiasi bagi anak-anak bangsa. Betul sekali, dan yang pasti yang ditampilkan ini adalah mereka-mereka anak bangsa yang sangat cinta Indonesia dan juga cinta dan mengamalkan Pancasila dan kehidupan kesehariannya. Dan kali ini kita akan membacakan suatu kategori, yaitu para wirausahawan sosial. Kewirausahaan sosial itu maksudnya apa, Mas? Ini maksudnya adalah mereka yang bergerak untuk memobilisir, menginspirasi masyarakat dalam rangka mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kalangan komunitas maupun di kalangan kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya. Jadi boleh dibilang ini penggerak sosial. Betul, sama mereka itu penggerak sosial, motor, inspirator dari masyarakat dalam melakukan perilaku kehidupan yang mengandung nilai-nilai Pancasila. Luar biasa sekali. Untuk itu Mas Sastro dan juga pemirsa di rumah, inilah mereka ikon-ikon prestasi Pancasila tentunya dari kategori kewirausahaan sosial dalam Malam Penganugerahan Apresiasi Prestasi Pancasila tahun 2020. Selamat untuk para penerima anugerah prestasi Pancasila malam hari ini di bidang penggerak sosial atau kewirausahaan sosial. Ini luar biasa sekali. Mereka ini orang-orang hebat, Mbak. Mampu menggerakkan, mampu menjadi inspirasi bagi masyarakat lingkungan untuk bergerak menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Betul, dan ternyata memang banyak sekali orang-orang hebat di Indonesia ya Mas ya. Luar biasa.
teruslah menginspirasi. Dan kalau nggak ada acara seperti malam ini, Mbak, mereka-mereka ini mungkin nggak tergali, nggak terekspos. Kita nggak tahu mereka-mereka ini siapa, betul. Jadi terima kasih juga untuk BPIP yang telah mengadakan acara ini. Jadi kita tahu siapa saja mereka-mereka bangsa Indonesia yang sangat menginspirasi. Betul. Nah, bicara soal sosok menginspirasi. Nah, ini ada lomba nih. Oh, iya Mbak? Ada lomba, betul. Waduh. Jadi lomba berdasarkan atau mengambil inspirasi dari orang hebat ini. Saya tahu ini. Siapa, Mas? Bapak proklamator kita, betul. Bapak Soekarno. Bapak Soekarno, betul. Ya. Nah, pemirsa, sekarang kita akan melihat siapa sajakah pemenang lomba orasi biografi Soekarno. Inilah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 dan puncak penghargaan ikon prestasi Pancasila, perkenankan saya membacakan satu puisi yang saya tulis dalam masa pandemi ini. Judulnya Talbiyah dalam Kesendirian. Tuhan, Engkau sepikan tempat-tempat kesibukan kami. Engkau sunyikan tempat kami membanggakan jumlah kelompok kami. Bahkan Engkau senyapkan rumah-rumah-Mu yang selama ini kami ramaikan hanya untuk memuja diri-diri kami. Mengingat-Mu pun demi kepentingan kami sendiri. Tuhan, bila ini bukan karena kemurkaan-Mu, kami tidak peduli. Bila ini karena cinta dan rindu-Mu kepada kami, bimbinglah kami untuk segera datang Tuhan, memenuhi panggilan-Mu. Terimalah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nilam? Yes, Mas Astro. Saya merasa terharu dan tergugah menyaksikan pagelaran dari teman-teman ikon prestasi tadi itu. Iya. Itu tadi ada yang dari ikon prestasi 2017, ada ikon prestasi 2019. Jadi mereka ini sudah seperti keluarga, Mbak. Oke, jadi ada kesamaannya dan ada benang merahnya ya? Betul, jadi kalau kita melakukan kegiatan mereka gotong royong, partisipasi, saling mendukung, saling menginspirasi, baik di antara mereka maupun kepada sesama masyarakat. Luar biasa. Contohnya malam hari ini mereka berpartisipasi menyambut ikon-ikon baru, prestasi-prestasi baru yang muncul di 2020. Luar biasa, dan Mas Sastro bisa ngomong seperti ini karena Mas Sastro tuh nyemplung dari awal. Ya, bersama teman-teman yang lain, juga ada Mbak Nia, ada teman-teman semuanya. Oke, dan tentunya pemirsa di rumah, ada yang beda juga di tahun 2020 ini. Karena kalau tahun 2017, tahun 2019 tuh hanya 4 kategori. Betul, nah di tahun 2020 ini ada 5 kategori, ada 1 kategori utama. Tadi Mas Sastro sudah menyebutkan di awal yaitu kategori kategori mereka-mereka yang bergerak di komunitas lintas iman. Komunitas lintas iman. Kenapa
menamakannya komunitas lintas iman, Mas? Jadi ini adalah para tokoh yang senantiasa mengabdikan hidupnya untuk merajut hati. Jadi sesama manusia, sesama komunitas lintas iman. Ya. Jadi tidak hanya lintas agama, Mbak. Ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang selalu bergaul, merangkul, melakukan gerakan, melakukan silaturahmi anjang sana untuk merajut hati lintas iman ini. Gitu. Luar biasa. Sangat indah dan sangat menyejukkan hati, Mas, kata-katanya. Baiklah pemirsa di rumah, inilah mereka ikon prestasi Pancasila dari kategori tokoh dan komunitas lintas iman. Tentunya di malam penganugerahan apresiasi prestasi Pancasila tahun 2020. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para penerima anugerah pada malam hari ini. Mudah-mudahan terus berkreasi, memberikan teladan baik dan inspirasi bagi kita semua warga bangsa Indonesia. Betul sekali, dan tentunya kategori kelima sudah kita lihat siapa pemenangnya. Dan tentunya kita juga ingin tahu siapa saja sih pemenang lomba yang kelima nih, Mas. Oh, masih ada satu lagi lomba. Masih ada satu, ya? Dan ini lombanya juga tidak kalah menarik, yaitu Lomba Orasi Sejarah 1 Juni. Dan tentunya ini penting, Mbak. Penting. Karena orasi ini akan mengingatkan generasi milenial yang barangkali belum paham tentang sejarah 1 Juni. Betul. Nah, melalui lomba ini anak-anak akan belajar tentang sejarah sekaligus juga mendengarkan. Mendengarkan. Jadi memang kita sebagai bangsa yang baik tidak boleh melupakan sejarah. Betul. Inilah pemenang Lomba Orasi Sejarah 1 Juni. Baik para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, 75 ikon prestasi Pancasila sudah kita umumkan. Mereka sudah memberikan teladan dalam kehidupan kita dalam praktek pengamalan Pancasila. Dan mudah-mudahan kita berharap mereka akan terus menginspirasi dan mendorong kita untuk melaksanakan dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali Mas Astro, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Anda semua, para pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada. Dan juga terima kasih kepada seluruh ikon prestasi Pancasila yang telah terpilih. Dan tentunya terus mencintai bangsa Indonesia dan negara Indonesia, dan tentunya mengamalkan kehidupan Pancasila di kesehariannya. Baik, saya Ngatawi Elsastro. Dan saya Sarinila, terima kasih dan sampai jumpa. Salam Pancasila.